fitnah subhat. Yang kedua, fitnatus syahwat. Fitnah syahwat. Subhat syahwat adalah fitnah yang sangat besar. Subhat itu apa? Kerancuan dalam berpikir, tidak yakin memegang teguh ajaran, lahirnya bentuk keyakinan dan ibadah-ibadah baru di luar Al-Quran dan Sunnah. Itu subhat namanya. Dan itu yang banyak digandrungi oleh semua manusia. Maka 115 surah An-Nisa Allah katakan, bentuk seperti ini adalah orang-orang yang menantang Nabi Muhammad SAW. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menantang Rasul, Nabi maksudnya. Apa bentuk tantangannya? Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Setelah jelas Nabi mengarahkan kita kepada jalan petunjuk. Yang memberi petunjuk itu Allah, tapi Nabi menunjukkan kalian lewat sini, lewat di sini kalian dapat hidayah, dapat petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia ikuti jalan yang lain daripada itu. Dia tidak pernah pegang dan dia tidak pernah pakai jalan yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jauh daripada jalannya sahabat Nabi. Dia tidak mengikuti jalannya sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan orang yang paling setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang seperti ini terjadi, apa yang Allah katakan kepadanya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesesat-sesatnya. Kalau tetangga yang ngomong lalu kita seperti itu, belum tentu kita sesat. Tapi manakala Allah yang mengatakan kami biarkan dia sesat, pada saat dia mencari jalan di luar daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti jamaah sekalian. Satu akidah, satu amalan di luar sunnah, lihat pesat sekali perkembangannya. Tiap tahun bangkit, tiap tahun bangkit. Kenapa? Allah akan mengurusi lagi. Allah jenuh dengan ucapan ini. Biar aja dia sesat. Habiskan sampai di situ? Tidak. Waruslihi jahannam. Nanti akan kucampakkan ke dalam neraka jahannam. Wasaat masyarakat. Dan jahannam itu tempat yang paling buruk. Waspada terhadap subhat akidah. Bagaimana subhat akidah itu? Menyampaikan sesuatu yang harusnya disampaikan kepada Allah, tapi disampaikan kepada selain Allah, disampaikan kepada makhluk yang mensejajarkan kedudukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 180 Al-A'raf itu menjelaskan kalau berdoa itu yang dipanggil siapa? Asmaul Husna. Berapa jumlahnya Asmaul Husna itu? 99. Karena sedikit-sedikit 9-nya aja biar hafal sudah luar biasa. 9. Allah ya Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat suatu hari kami diundang acara tasmiyah akikah. Hadir seorang tokoh sepuh kita, Ustaz Dr. Abdul Haji Abidin Ja'far LCM. Allah ya. Beliau tuan rumah minta sedikit tausiah lawan mulut. Kalau ini banyak Pak. Ada tuan guru besar di samping. Tapi sedikit dimintai membaca doa. Allah ya Rabbal Abidin membaca doa. Maka membaca doa sedikit. Begitu dibuka, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasanya kita langsung tembak doa kita langsung. Kan gitu. Beliau, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Dan nanti berat 10 sudah doa. Ternyata 99 yang baca sini. Langkah orang seusia itu masih segar dalam ingatan. 99 Asmaul Husna. Doanya simpel pendek yang beliau minta. Yang beliau minta pendek sekali, keselamatan dunia akhirat. Tapi setelah itu beliau betul-betul mengamalkan
sebelum itu ayat 180 surah Al-A'raf, biar bintangnya tidak meleset, disebutkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Kadang rancangkan kadang dengan perasaan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada yang tidak angkat di anaknya itu sudah tangannya 99 Asmaul Husna. Kita menikmati, kita sahabat indahnya doa itu. Setelah itu beliau berdoa tidak terlalu panjang dan ditutup. Persis apabila berdoa panggil asma Allah. Asma Allah. Ya Rahman, itu asma Allah. Ya Abdul Rahman, itu ketua RT kita. Hati-hati, jangan ditambahi Abdu. Karena Nabi menyuruh namai anak kita dengan nama Asmaul Husna, awalnya kalimat Abdu. Ya Razzaq, ya Abdul Razzaq. Lain. Abdul Razzaq itu kalau pada salah abahnya Ayodin. Belum kali kita berpedangnya ya, kalau saja masalah protes boleh. Jadi itu nama manusia. Nama manusia. Kalau pernah tahu itu mengatakan merengket apa Razzaq ya. Dan saya Abdul Razzaq, ya Abdul Razzaq. Dengan Asmaul Husna, bukan dengan nama-nama yang lain. Lebih dahsyat pada saat orang berdoa, ya arwahil muqaddasiyah aghisna, wahai roh-roh suci, tolonglah merintih baik. Satu kesesatan yang luar biasa. Kapan Islam itu mengajarkan kita berdoa kepada roh? Wahai roh-roh suci, tolonglah. Ini dibaca oleh seseorang yang mengharapkan pemberian dari Allah. Kenapa yang dipanggil roh suci? Kalau siapa yang dipanggil itu? Bukan Asmaul, bukan Asmaul Husna. Bapak hadirin rahimakumullah. Itu di antara fitnah subhat. Subhat dalam akidah, subhat dalam ibadah. Subhat dalam ibadah menyebarnya amal-amal yang tidak sunnah. Dan itu disalati oleh umat yang banyak. Kita jangan pernah terpengaruh dengan hal itu. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, fitnah akhir zaman itu dengan syahwat. Apabila bicara syahwat, kita langsung berpikir, oh itu beginian. Bukan. Wanita itu salah satu daripada syahwat. Semuanya kita lewati kehidupan ini dengan apa? Dengan syahwat yang berkobar-kobar umpamanya. Untuk mendapatkan harta, maka dia yang penting cepat dan banyak. Yang penting cepat dan banyak. Tidak mengindahkan norma-norma agama. Untuk mendapatkan jabatan, yang penting naik. Tidak mengindahkan lagi larangan riswa, ar-rashi wal murtasid wa huma binnar. Ini syahwat namanya. Syahwat jabatan, syahwat harta, dan syahwat wanita. Itu fitnah yang besar di akhir zaman. Ataupun Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah mengatakan, na'udzubillah min fitnatil 'abidil jahil. Berlindunglah kita kepada Allah dari fitnahnya abid. Abid itu ahli ibadah, tapi jahil. Ibadahnya banyak tanpa ilmu. Ini menyesatkan. Umat kadang-kadang tertarik dengan ibadahnya yang kuat. Siang malam puasa tiap hari, padahal kada disuruh puasa tiap hari. Yang Nabi puasa Nabi Daud itu yang paling baik. Sehari puasa, sehari tidak. Salatnya juga salat Nabi Daud yang paling baik. Sehari salat, sehari tidak. Bukan. Salat malam, 2/3 malam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi hati-hati dengan abid, ahli ibadah tapi berilmu. Ini banyak sekali menyesatkan umat. Apa landasan kalau kita kembali kepada ayat 2 surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ini yang dipakai. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, beribadah, bertakwa kepada Allah. Yuk,
pegang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa fitnatul alimul fajir, kata Imam Sufyan as-Tsauri. Hati-hati akhir zaman itu dengan fitnahnya orang alim tapi jahat. Ahli ibadah karena ilmu, orang alim tapi jahat. Manusia percaya dengan ilmunya, kalau mungkin sidin salah. Padahal pelanggarannya luar biasa. Karena sidin alim, kalau mungkin salah. Ada yang mencoba mengkritisi. Apa jawabannya? Berapa gram? Sudah belajar kita. Kita tuh kan bisa banyak-banyak belajar kita. Kitab Al-Quran, kitab hadis sudah cukup. Sudah cukup. Semua itu diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Orang alim yang jahat itu berpeluang menyesatkan banyak umat di akhir zaman. Fa inna fitnatuhuma fitnatun likulli maftun, kata Imam Sufyan as-Tsauri. Sesungguhnya fitnah keduanya adalah sangat besar daripada fitnah-fitnah yang mendapat fitnah. Orang yang mendapat fitnah dalam kehidupan, dua itu termasuk fitnah yang amat besar. Jadi siapa orang yang tidak akan celaka? Mengikuti petunjuk Allah Ta'ala lewat Al-Quran dan Sunnah, fala yadillu wala yashqa. Maka dia tidak akan sesat selama-lamanya dan dia tidak akan celaka. Mungkin itu aja dulu Pak yang dapat belum sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.